Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran keempat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran kita murojaah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Yang kedua, muatan PPKN. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati gambar tentang penerapan sila Pancasila, Pak Guru harap kalian mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli hewan. Kemudian, setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Anak-anak, mari kita ke pembelajaran pertama. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru punya komik atau cerita bergambar, perhatikan. Ada seekor anak burung yang jatuh, plak. Ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya, kata imam. Kemudian, aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Kemudian, imam naik ke atas pohon, menyelamatkan burung itu, mengembalikan ke sarangnya, agar dirawat oleh ibunya. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, dari peristiwa ini ya, kalian bisa mengambil hikmah menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menyayangi binatang termasuk adalah penerapannya. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya pada hewan peliharaan sehari-hari. Contohnya, perhatikan penerapan sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Ya. Nih, kalian di rumah biasa melihat kucing kalian sendiri atau kucing tetangga. Kalian beri makan, ya. Kalian rawat, tidak boleh menyakitinya. Ini adalah termasuk penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan. Tadi ada burung yang jatuh, kita kembalikan ke sarangnya. Kemudian ada kucing di sekitar kita, kita punya kambing, kita punya kelinci, kita punya hewan-hewan kesayangan, dirawat dengan baik. Itu adalah contoh penerapan sila-sila Pancasila. Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah terhadap anugerah Allah adalah pelaksanaan sila pertama. Syukur kita kepada Allah ya seperti itu, menyayangi hewan peliharaan. Kemudian merawat hewan peliharaan yang sakit. Kita rawat, kita beri makan. Kemudian kita menolongnya seperti tadi burung yang jatuh.
adalah contoh pelaksanaan sila kedua. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Ada gajah, ada badak berjula satu, ada cendrawasih, ada orangutan ya, ada banteng, ada anoa, ada babi rusa, ada komodo. Hal ini menunjukkan kita bangga terhadap keragaman hewan di Indonesia. Kekayaan Indonesia adalah perwujudan sila ketiga Pancasila. Kemudian kita berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Misalkan ayah kita merawat sapi, ibu kita merawat ayam, kamu merawat kelinci, kemudian kakak kita merawat kucing, adik kita merawat burung. Nah, ini termasuk musyawarah pembagian merawat hewan, yaitu pelaksanaan sila keempat. Kemudian membagi tugas merawat hewan dengan adil. Ya, bapak berarti merawat hewan yang besar. Kemudian adik merawat hewan yang mudah, ya, tidak menyulitkan. Ibu memberi makan ayam setiap pagi. Ya, karena ini termasuk pembagian tugas secara adil. Prinsip keadilannya ditegakkan. Ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini adalah contoh penerapan sila-sila Pancasila yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian, sebutkan penerapan sila Pancasila yang dilakukan oleh anak berikut. Misalkan si Fulanah ini sedang menyayangi kucing. Nah, mengelus-elus kucing. Ini adalah contoh penerapan sila keberapa? Ya, bersyukur berarti sila pertama. Sayang berarti sila kedua. Nah, ini adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, menuliskan simpulan dari teks. Coba perhatikan, kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Setelah itu kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Gunakan kosakata baku dalam menuliskan kesimpulan. Dulu kita sudah belajar menyimpulkan sebuah paragraf. Kita ulangi lagi. Coba apa kesimpulan dari paragraf berikut? Coba perhatikan. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Nah, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga masing-masing punya ide pokok. Nanti menyimpulkannya adalah menggabungkan dari ide pokok dari masing-masing paragraf. Coba kita. Nah, buktikan paragraf pertama. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Apa ide pokok paragraf kedua? Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Paragraf ketiga, bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Nah, dari ketiga paragraf ini, ketiga ide pokok ini kita simpulkan dengan cara menyambung dengan bahasa sendiri. Misalkan kesimpulannya, bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Bentuk mahkotanya sederhana dan berwarna putih. Terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang. Nah, ini adalah contoh kesimpulan dari paragraf atau 3 paragraf tentang melati putih. Ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sudah memahami pembelajaran kali ini. Mungkin Pak Guru bisa menyampaikannya sampai di sini dulu. Apabila ada kata yang tidak berkenan, Pak Guru minta maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.